Pemirsa, langsung kita sambut pembawa acara multi talenta, spektakuler dan fenomenal di alam gaib dan nyata. Ini dia Tukul Arwana. Lagi nih, bukan Pak. Lemparan ini khusus FD kita udah Pak. Dan untuk pemirsa di seluruh alam semesta yang ini. Dan untuk kamu ini. Ya, sekarang agak serius sedikit. Segenap kru dan tim Bukan Mata mengucapkan berbela sungkawa atas berpulangnya teman baik kita Olga Saputra. Semoga amal baik beliau diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Tema kita pada malam hari ini temanya adalah kok cengangah-cengengah. Ini kok ada cengah. Memang ada muka saya yang kurang pas apa? Enggak, ini berbicara terbuka aja jujur. Muka saya jelas nggak sih sebenarnya? Pikiran saya jelas juga nggak? Nah, dia yang nggak jelas itu dia malah. Ini bentar, ini tukang mie ayam lagi nyamperin saya. Sebelumnya mohon maaf Mas Tukul, Ya. bukan saya bermaksud tidak sopan. Dari dulu. Cuman setiap episode saya selalu mendengar, Ya. Mas Tukul selalu menanyakan, muka saya jelas apa enggak, betul nggak? Sebelum menanyakan itu, Ya. Mas Tukul lunasin dulu mukanya. Memang muka saya muka kreditan apa? Saya kan nanya, saya tuh lagi serius tapi tiba-tiba cengingis, cekak-cekak, hehe. Ya memang ada yang kurang pas sama muka saya. Mas Tukul, ini maaf nih ya, Ya, meskipun maaf bentuk Mas lagi, Tukul tidak lazim, ini maaf nih, maaf. Jangan dilihat dari segi negatifnya. Orang baru datang melihat Mas Tukul ketawa, itu ibadah. Oh, bagus. Membuat orang ketawa ibadah loh. Iya. Jarang. Benar. Dengan hanya begini aja Mas Tukul, orang ketawa. Iya. Itu ketawa antara kasihan atau gimana tuh? Ini nggak usah perlu dijawab. Ini persoalan yang mudah. Di mana-mana ada persoalan seperti ini. Baik, tema kita pada malam ini temanya adalah mengasah talenta. Mengasah talenta diasah. Pikirannya Pepi harus diasah juga. Biar jernih. Nun sewu. Apa? Saya mohon maaf lagi Mas. Kamu tiap lebaran mesti minta maaf. Memang lebaran tiap hari ya. Enggak, ini kan bukan songong. Kan semua tahu nih Mas Tukul itu multi talenta. Alah, yang Betul bilang nggak? siapa? Saya ini bisanya apa? Ngitung duit doang. Merendah. Dari host itu fenomenal. Biasa aja. Betul ya? Itu kan kehendak Tuhan. Kalau saya kan menjalani titipan dari Tuhan saja. Betul. Itulah kerendahan hati Mas Tukul yang harus diangkat tempat. Biasa aja. Menjaga titipan dari Tuhan itu tidak mudah. Kedua, terus bisa dibilang pemain film yang angkat jempol juga. Deh. Gak usah banyak-banyak. Ini belum saya yang belakangan ini Pangeran Bibir Beracun ini luar bagus banget. Nah, Mas, Ya. kita mau menanya ini masalah talenta ya. Ya. Bagaimana cara Mas Tukul untuk mengasah gigi? Ini udah menyimpang dari konteks. Maaf. Sudah agak sedikit kurang ajar. Maaf. Ini cara mengasah talenta tuh seperti apa, Mas? Karena kan bisa jadi inspiring buat semua orang. Ya bisa karena terbiasa. Jangan pernah takut melakukan kesalahan. Kalau orang udah takut melakukan kesalahan, dia tidak akan berbuat. Dengan salah, akhirnya kita akan jadi lebih baik terus. Jadi
Lu banyak nanya aja, orang banyak nanya itu ada dua. Kalau nggak culun ya memang ya katrok gitu. Enggak, ini pendek kata. Iya, ya. Kita harus berbesar hati kan, meskipun bisa dibilang kan Mas Tukul jangan takut berbuat salah. Iya, iya. Meskipun dengan bentuk yang salah tetap pede gitu maksudnya. Ini bukan salah, ini malah justru saya syukuri dengan seperti ini aku jadi cover boy sekarang. Loh. Hidup itu ada dua, disyukuri dan dikufuri. Kalau disyukuri akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, tapi kalau dikufurin akan selalu kekurangan. Syukurilah nikmatku sekecil apapun, akan kutambah nikmat-nikmat selanjutnya. Tumben bener. Kok tumben bener? Lu aja kakak nyambung-nyambung. Pemirsa. Bintang tamu saya yang pertama. Why do you laughing? Ini yang tidak ada di Ini acara. tangan pak kaki ini. Tangan apa kaki? Makasih, gua nanya, Mas, ini mulut apa pacul? Ini terkenal di Jawa Timur namanya rujak congor. Bintang tamu saya yang pertama adalah wanita cantik yang miliarder dan memiliki talenta dalam menginspirasi orang untuk sukses. Oh, siapakah dia? Who is that? Langsung aja kita sambut Mary Riana. Puji Tuhan, Tuhan memberkati luar biasa. Manisnya nih. Ini kayaknya pernah kuliah di Singapura nih. Nih, Tahu, saya ngobrol di belakang tadi. Di Nanyang. Terkenal teknologinya kan. Kalau saya kan di Harvard ya. oh, Harvard serius? yang alat musik itu. Balik ke pemirsa. Sebelum kita share dan care akan perjuangan Mbak Mary Riana yang mendapatkan $1 juta di usia muda ini. Wow, gitu ya. $1 juta di usia muda ini. Kita saksikan terlebih dahulu penampilan dari grup band yang bertalenta memainkan lagu-lagu Mau bersin? hits. Lagu hits The Muncratnya banyak Beatles. banget. The Beatles ya, hit dari beri tepuk tangan yang meriah untuk Jiplak Band.
sini, buan banget. Masih semangat? Mana suaranya? Nontonnya bagus dan alhamdulillah bukan empat mata masih banyak disukai dan dicintai oleh pemirsa di seluruh alam semesta. Buktinya udah ada sponsor Pertamina masuk lagi. Tepuk tangan untuk Pertamina. Kita doakan semoga Pertamina maju pesat ya. Kita tunggu untuk para pengiklan yang lain udah disiapin itu di televisinya ya. Bisa ditempel di situ iklan apa. Di situ juga ada iklan apa. Jadi kalau ambil kamera udah termasuk kayaknya. Dan juga boleh membawa kaos seperti itu. Iya, Pertamina ada tulisannya. Iya. Nanti tinggal hitung-hitungan marketing nanti saya. Karena ini skupnya bukan nasional tapi internasional. Malah skupnya itu sejagat raya ya. Jadi penduduk planet alien di bumi di jagat raya ini mengakses semuanya. Balik. Seperti yang lu bilang, Mas. Iya. Setiap yang pasang iklan di sini, omsetnya 300 kali lipat pasti. Bukan 300 kali lipat, tak terhingga. Tak terhingga. Dan makmur semua ya. Amin. Good evening my angel Mary Riana, how are you sweetie? Biasa. Selamat malam Mas Tukul. Malam juga Mbak Riana. Mas, Apa? suaranya nggak usah digitu-gituin dong. Disesuaikan dengan situasi. Baik juga ya. Ya, Maaf ya, Mbak ya. baik, sehat, Sehat. baik. Mirip istri saya. Nah dulu, tiap lo ngomong gitu bintang tamu semua nggak setuju. Kenapa sih, Mas? Dia berarti nggak beriman. Orang beriman mesti setujunya. Mendapat informasi dari para intelijen Tukul Arwana Kumis Lele disingkat Pitak. Para intelijen Tukul Arwana Kumis Lele disingkat Pitak. Sebelum dirimu menjadi miliarder, kabarnya dulu suka mencari makanan gratis. Kenapa dulu tidak bertemu dengan Mas Renaldi? Atau orang manggil saya pada umumnya di luar negeri Mr. Growing Up. Mr. Growing Up, Tukul tumbuh dari bawah ke atas, growing up nih, monggo. Iya, dulu belum kenal ya sama Mas Renaldi ya, tapi memang kalau saya ingat saat-saat dulu adalah saat-saat yang sulit karena saya harus jauh dari orang tua dan harus berjuang sendiri di negeri orang. Jadi karena keterbatasan finansial, jadi pada saat itu salah satu caranya adalah dengan mencari makanan gratis di kampus. Iya, karena keterbatasan biaya pada saat itu. Misalnya seperti apa yang waktu nyari makanan gratis seperti itu? Iya, karena kan pada saat itu kalau orang bilang, wah tadi kan kuliah di Nanyang Technological University Singapura ya. Kesannya kan wah keren banget, tempatnya keren, tapi nggak ada satu orang pun yang pernah nyangka bahwa ternyata di tempat yang semegah dan seindah itu ada seorang mahasiswi dari Indonesia yang harus berjuang bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. Wow. Jadi $10. Dolar Singapura. Itu dolar Singapura, kalau $10 sing ngecat beda lagi. Kan Singapura sing ngecat, sing melamir, sing nembok. Kalau ini Mas agak serius, maaf potong ya, maaf. Iya. $10 dalam seminggu. Iya, jadi Tahun berapa? Tahun 98. Tahun 98 berarti $1 berapa tuh? Waktu itu dolar justru lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau anggap aja pakai sekarang ya biar gampang hitungnya. Jadi kan sekarang sekitar 9.000, berarti seminggu 90.000, berarti sehari $12.000. Aduh. Kalau di Singapura loh. Apalagi di Singapura ya, susah. Ya memang nggak mudah, tapi disitulah kita sebagai manusia, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuatnya kita sampai kita dihadapkan di dalam sebuah situasi yang mengharuskan kita untuk menjadi kuat. Dan akhirnya di situ saya mencoba berbagai macam hal, ngirit-ngirit, ya makan mie instan, puasa, dan salah satunya adalah cari makan gratis di kampus. Ternyata ada. Kalau Pepi di sepeda motornya mesti ada baju batik. Untuk modal kalau pas dia pas jalan naik motor di situ ada janur kuning, ada pengantenan, dia parkir di sembarangan, batiknya dipakai terus dia nyumbang pura-pura.
Nyari makanan gratisnya di situ itu. Iya, iya. Maaf ya Mas ya. Iya, iya. Tapi yang lu bilang itu, Iya. itu bener. Lah memang aku ngomong kebenaran, Pak. Memang saya biasa ngomong nggak kebener apa? Nih, ini cerita dikit ya, maaf ya. Iya. Itu gua alamin waktu gua SMA. Iya. Setiap hari Minggu, Iya. kita patungan bensin doang, Mas. Iya. Patungan bensin, temen ada yang punya mobil nih. Iya. Kita pakai baju batik. Iya. Ya itu, cuman patungan bensin datang pakai baju batik. Iya. Bisa makan enak. Seminggu sekali perbaikan gizi, Mas. Dan sampai sekarang dijalankan. Mari karena kalau boleh di-share nih ya, Iya. Mbak Mary ini, sebelum sukses menjadi miliarder nih, apa yang menjadi kekuatan dirimu saat mengalami kesulitan hidup nih, Mbak? Monggo. Iya. Satu hal, karena saya berani bermimpi besar. Mimpi itulah yang menjadi kekuatan saya. Betul. Jadi saya udah nggak mau hidup susah lagi. Jadi saya masih ingat banget di saat titik terendah hidup saya, ketika saya ulang tahun ke-20, pada saat itu saya punya mimpi, saya berjanji dan saya bertekad dan saya bilang, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial, saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya, selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan ternyata mimpi itulah yang memberikan saya kekuatan, mimpi itulah yang merupakan janji yang harus saya penuhi untuk diri saya sendiri, untuk orang tua saya, dan mimpi itulah yang membuat saya bertahan hidup dan berjuang. Luar. Iya. Ini namanya mimpi jadi kenyataan. Iya. Namanya mimpi bersama-sama. Tapi kalau mimpi sendiri namanya impian. Aja yang sukses di angan-angan orang lain nggak tahu. Namanya impian kayak kalian ini. Iya. Luar biasa. Iya. Good. Tapi memang saya selalu percaya bahwa orang yang paling beruntung di hidup ini adalah orang yang masih punya harapan. Karena ketika dia punya harapan, disitulah dia akan mencari jalan dan akan terus berusaha dan akhirnya hidupnya pun akan berubah. Dan Harus berusaha, jangan diem diri. Kamu doanya sampai meneteskan air mata keluar dari mata, dari bibir, dari telinga. Tapi nggak, kalau dia pakai dengan gerakan, ya tidak mungkin bisa terjadi. Baik, dari tadi cengar-cengir. Mereka mungkin terpukul lihat ketampanan saya. Saya nggak ganteng tapi menawan saya. Dan kamera fish. Fishnya mirip kamera. Menurut info dari saudara dekat, dirimu katanya kalau melihat benda ini seperti selalu terlihat terpaku nih. Ini, Apa? Ini maaf nih ya. Maaf. Ini. Nah, ini apa nih maksudnya? Mungkin bisa dijabarkan, dijelaskan oleh iya. seluruh alam semesta. Roti tawar ya, roti Iya, iya. tawar ini pasti punya kenangan tersendiri Mas Tukul, Iya, Mas iya. Pepi. Karena tadi kan saya bilang ngirit-ngirit ya. Jadi di hari-hari kadang-kadang saya nemu tempat makan gratis. Jadi tempat makan gratis itu akhirnya saya dapatnya di kampus, kan suka ada acara seminar, acara kumpul-kumpul. Nah biasanya setelah seminar ada makan-makan buat orang-orang yang peserta yang datang. Nah akhirnya saya datang dan akhirnya saya makan jadi setiap hari. Tapi kan ada hari-hari yang nggak ada acara, nggak ada seminar. Nah akhirnya saya bawa bekal ke kuliah. Nah, saya selalu bawa bekal ke kuliah, itu salah satu cara pengiritan, dan bekalnya pun sederhana. Saya taruh di kotak makan plastik dan isinya sepotong roti tawar. Kenapa roti tawar? Karena itulah yang paling murah yang bisa saya beli pada saat itu dan yang bisa membuat saya kenyang. Ya, jadi biasanya tuh makan roti tawar, habis itu minum air yang banyak, biasanya ngembang rotinya. Ya. Pengalaman ya. Atau kan masak mie gitu, kuahnya banyak, biasanya ngembang juga. Lumayan lah ya, tahan berjam-jam. Luar biasa. Beda sama teman saya ya. Kalau ini roti tawar ini karet gelang. Dimakan terus diminum, dimelar di sini. Terus keluarnya jadi ban gitu. Balik kalian. Oh, tar dulu. Ini maaf ya Mas sebentar Iya, ya. iya. Mas, kalau masalah susah kan lu juga Wah. dulu ngalamin. Aduh, kalau ngomong soal kesusahan sih ibaratnya saya itu udah katam saya. Nah, ini cara ngatasin biar lu kenyang. Apakah lu makan apa Mas? Apa ngerobotin Aduh, kayu? ada orang bakar sate aja keluar asap kepengen nyari nasi putih, gua cocolin gitu aja. Kalau soal kesedihan itu saya sudah banyak banget. Iya. Saking laparnya saya ada stand up komedi, saya melawak tunggal di kafe komedi.
Saya ngelawang, nggak dibayar, cuma dikasih sop. Sop itu bekas orang dikumpulin, diangetin lagi. Benar. Nasi goreng utang, nasi goreng di pinggir itu, di belakang itu. Nasi goreng ternyata diutangin boleh, tapi bekasnya orang dikumpulin terus dicetak kayak gitu. Ambali kalah. Iya. Tapi roti tawar ini, tapi setiap kali ngeliat roti tawar ini sekarang kembali mengingatkan saya, bukan hanya kepada masa-masa dulu, tapi mengingatkan saya untuk terus bersyukur, rendah hati, nggak boleh sombong gitu, karena hidup ini kan pasti nggak mudah. Di saat kita susah, kekuatan hati kita yang diuji. Tapi ketika kita sudah sukses, kerendahan hati kita yang diuji. Luar biasa. Luar biasa. Gua demen ini. Gua demen kayak gini-gini. Cocok ya. Pola pikirannya cocok. Bukan orangnya terus cocok sama saya ya. Kalau kayak gini saya sisa-sisa yang cocok. Ini galak. Enggak, pola pikirnya saya cocok. Saya senang. Makanya kita tetap harus humble, down to earth, biasa-biasa saja. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah pemuda dengan talenta berpacu di medan kecepatan. Saat ini dia bercita-cita untuk menoreh sejarah Indonesia di MotoGP. MotoGP. Siapakah dia? Kita saksikan cuplikan berikut ini. Pepatah mengatakan, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Mungkin inilah yang sedang diperjuangkan oleh tunas bangsa Indonesia, Ali Adriansyah Rusmi Putro. Dikenal dengan nama Adrian, saat ini beliau merupakan pembalap muda yang berencana mencetak sejarah bagi Indonesia di balap motor internasional. Hingga prestasi terakhir Ali di bulan Januari 2015 pun telah meraih juara 1 International Promotion Bike 650cc di Spanyol. Untuk meraih mimpi yang lebih tinggi, target Adrian berikutnya adalah masuk dalam peringkat 5 besar kejuaraan Moto2 untuk dapat mengikuti kejuaraan dunia terbesar dan prestisius MotoGP. Perjuangan dan persiapan seperti apakah yang akan dihadapi Adrian dalam meraih mimpinya masuk dalam MotoGP? Kita saksikan langsung di Bukan Empat Mata. Langsung aja kita sambut pembalap muda Ali Adrian. Kembali galak. Ini suaranya terpukau lihat saya atau terpukau lihat Ali Adrian ini? Kamu nggak ingat waktu dulu waktu saya masih muda? Sama dengan Ali Adrian. Cuma waktu saya tikungan itu nggak pakai dengkul, pakai bibir. Jangan salah, gua kalau bawa motor tikungan 180. Kalau lempeng 20 ngebul. Tapi knalpot saya gua bobok, tiang listrik gua bobok. Balik galak. Selamat malam untuk anakku Ali Adrian Arwana. Apa kabarnya? Kabar baik, Mas. Gantengnya ya kayak ngaca kalau aku berhadapan di sini. Ntar dulu. Mudanya kayak gini. Saya segini. Kok tuanya kayak gini ya? Ya. Daripada kayak gitu. Untuk Mas Adrian ini. Badan saya dulu slim fit kayak gini ya. Ini kan tanda-tanda kemakmurannya udah. Bukan kemakmuran. Apa? Obesitas. Obesitas nggak kayak gini. Mendapat info dari intelijen dunia maya. Wow. Dirimu dari usia 7 tahun ternyata sudah mengendarai motocross hingga usia 14 tahun menjuarai sebagai kejuaraan motor di Indonesia, dan di usia 19 tahun pun meraih kejuaraan internasional menjadi runner up kejuaraan Losail Asian Road Race Series. Wow. Apa yang sebenarnya mendasari dirimu cinta dalam dunia balap nih, monggo? Sebentar. Itu pengucapannya mesti ngeden kayak gitu ya? Penekanan, karena itu ada perlu digarisbawahi oleh pemirsa di rumah bahwa beliaunya itu pernah menjuarai di situ. Iya. Sebenarnya dari umur 3 tahun udah dibeliin motor, Mas. Wow.
Sama waktu saya waktu 3 tahun. Dibeliin cendol. Dibeli tahun ya. Dibeliin motor. Waktu itu cuman buat hobi aja, untuk main gitu setelah pulang sekolah, terus naik motor gitu, terus umur 7 tahun kita putusin untuk mau serius di bidang ini gitu sama orang tua. Cuman mereka bilang ya beberapa konsekuensi dan tetap mau maju serius di bidang ini gitu. Terus ya akhirnya jenjangnya mulai kelihatan sampai sekarang saya balap di World Junior Championship. Mudah-mudahan bisa Amin. membela. Kita doain aja lah. Ini jebak nih, ya, jebak nih. Kutu kupret ini dibeliin motor sama orang tuanya, dijual. Masih mending dijual, digadein. Mas, ini pertanyaan agak serius. Iya, iya. Kan Mas Surya di umur semuda itu. Kayaknya bikin penasaran, Beb, oleh pemirsa. Oh. Karena ini ada bintang tamu yang sudah menunggu ini. Oh, oke. Dibikin penasaran dulu ya. Mantap. Digantung dulu ya, pemirsa pasti penasaran. Pemirsa, grup band berikut ini bertalenta dalam membawakan lagu-lagu grup band fenomenal The Beatles. Langsung aja kita saksikan penampilan dari Jiplak Band. Complaining, but you know there's always rain in my heart. In my heart, I don't wanna please you, with you, it's so hard to reach you. With you, oh yeah, why do you make me blue? Last night I said these words to my girl. I know you never even try, girl. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Please me, oh yeah, like I please you. Oh yeah, like I please you. Oh yeah, like I please you. Bukan, Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Pemirsa, bintang tamu saya berikutnya adalah 2 orang yang berjasa dalam karir Ali untuk mencapai cita-citanya di kompetisi balap motor ya. Kita sambut manajer Adrian yang datang langsung dari Spanyol. Kalau teman saya Spanyol juga, tapi separuh nyolong ya. Ambil ya, separuh ngambil punya orang. David Garcia dan Bapak Adrian Nusa selaku Direktur Operasi Pertamina Lubrika. Sama gantengnya mas saya juga. Kan sama, same like me ya. Face same like me, very handsome. You handsome than me. Yeah. You handsome. Thank you, same like me. Thank you. You're welcome. Kembali ke lab. Sorry, English or Indonesia language? Yes. Okay, never mind. Never. Ceker man. Good evening, Mr. David Garcia Arwana dan
Bapak Adrianusan, welcome to my show. How are you today? Please. Piye kabare kowe? Apik wae. Gimana? How are you? Please translate language Spanyol, please, Bapak. How are you? How are you? Fine, thanks. Very happy to come to your program and to be with Adrian, with Pertamina, and with all Indonesian people that I love. Terima Tar dulu. Lu main thank you aja, main dia ngomong apaan? Terima kasih datang di program yang sangat luar biasa ini. Enggak ngomong gitu. Saya Dia bilang ngatur nuhun ka sadayana. Mugi katampi kalian kabingahan. sareng sadayana abdi teh nurus tunjung kapatut lah. Kalau dari Bapak Adrianusa gimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Salam hormat buat Pak Anung Budia, luar biasa. Ya, kami sampaikan. Iya, Pak Anung Budia itu, wah, mas saya satu kampus. Beliau di dalam, saya di luar. Untuk Bapak Adrianusa, bagaimana Pertamina menemukan talenta Ali Adrian sebagai pembalap muda dan mengapa memilih mendukung Adrian dari banyak pembalap Indonesia yang berbakat lainnya nih? Monggo. Ya, terima kasih Mas Tukul. Iya. Jadi Pertamina Lubrikan kami memang sudah lama sekali ya, udah beberapa tahun terakhir ini kita memang selalu aktif dalam mencari talenta-talenta di Indonesia ini, ya, melalui berbagai kegiatan kejuaraan balap yang juga beberapa itu yang kami sponsori juga kejuaraan balap itu. Jadi ada beberapa mungkin pembalap-pembalap yang memang sudah terkenal ya, yang juga kami bina ya, seperti misalkan dulu ada Ananda Mikola, kemudian saat ini kita juga membina Rio Haryanto, kemudian juga misalkan ada Omen. Omen bukan pembalap. Film horor itu ya. Belum. Jadi, dari berbagai balapan itu yang kami sponsori dan juga kami ikuti, selalu kami menemukan beberapa talenta-talenta. Ya, termasuk salah satunya yang terakhir ini kami menemukan Adrian ya, di dalam itu, dan kami melihat dalam Adrian ini ada semangat yang luar biasa. Jadi Adrian ini kami lihat dia betul sungguh-sungguh dan prestasinya juga belakangan ini cukup baik. Dan salah satu yang faktor kami mendukung Adrian juga karena Adrian ini menemukan pelatih yang atau manajer yang luar biasa. Wow, Ini very handsome ya. David Garcia ini. Jadi David Garcia ini sudah menelurkan beberapa pembalap yang berprestasi di dunia internasional. Jadi kami yakin sekali kalau beliau ini, David Garcia ini percaya kepada Adrian, kami juga percaya bahwa Adrian ini bisa berprestasi untuk membela nama bangsa kita. Luar. Saya juga percaya sama Mas David Garcia ini pasti akan melatih Mas Adrian itu sangat luar biasa sekali. Ya. Good. For Mr. David Garcia nih ya. Sorry English nih ya. From many riders, why you choose Ali Adrian? Kenapa Mr. Adrian memilih? I decided to choose Adrian. Never mind. Many riders in the world wanted to come to my circuit, and I decided him because his potential is perfect to be in World Championship in MotoGP. Nothing. I decided him and go until the end. Wow. Luar biasa. Same like me. Saya juga berpikir seperti itu bahwa Adrian itu sangat berbakat dan punya talenta yang sangat luar biasa sekali. Saya yakin Mas Adrian akan membuat nama bangsa Indonesia itu wah terkenal di kancah dunia. Karena lihat dari performanya tadi udah di depan motornya itu udah luar.
Kembali. Good, same like me. Luar biasa. Amazing. Great, yeah. very great. Untuk Ali Adriana. Why do you laughing and talk English? And swear big active. Lucu soalnya, Mas. Lucu. Info dari mata-mata di satelit mengatakan piring sendok ya loh, piring dapur, satelit yang di atas mengatakan dulu sebelum punya pelatih karena ingin tes motor didampingi David Garcia, dirimu bela-belain datang ke sirkuit 4 jam sebelumnya. Where is that? Please tell me to Papa Renaldini, please. Sebenarnya kita mulai aktivitas di Indonesia ini aku biasanya dari jam 5 pagi Mas, udah mulai aktivitas gitu. Karena kita mulai terang matahari jam 5:30 gitu. Kalau di Spain itu mulai terang jam 9 Mas. Jadi David waktu itu bilang suruh datang jam 12. Karena saya udah biasa mulai aktivitas dari pagi ya, jadi jam 8 gitu udah di sirkuitnya David. Sebenarnya gitu aja sih, cuman mungkin David ngelihatnya dari sisi yang berbeda gitu Mas. Iklimnya juga berbeda dan di sisi yang berbeda juga ya. Dan memang bisa mimpi banget bisa latihan di sirkuit di Almeria dan bisa di Spain itu, dan ada pembalap Tito Rabat yang juara dunia 2014 itu mimpi buat saya gitu, dan udah kepingin banget dari dulu gitu. Saya doakan, kita doakan ya. Biar kesampaian. Amin. Pertamina juga tidak salah pilih, terus memilih David Garcia tidak salah pilih dan cocok, dan Adrian juga tidak salah. Semua ada niat baik, Tuhan akan berkehendak dan akhirnya tetap di pick up terus oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Esa. Kembali ke lab untuk Mary Riana. Iya. Bicara tentang mendukung dan membantu mengasah talenta orang lain, dirimu kabarnya saat ini lagi fokus dalam wadah learning center nih. Tempat apa itu sebenarnya? Iya, jadi setelah 16 tahun saya tinggal di Singapura, tahun lalu saya memutuskan untuk kembali tinggal dan menetap di Indonesia. Dan saya dirikan Mary Riana Learning Center. Nah, jadi itu tempat pembelajaran khususnya untuk karakter anak-anak remaja usia 11 sampai 19 tahun. Jadi disitulah anak-anak remaja menurut saya harus dibangun, harus punya mimpi. Mereka harus optimis terhadap hidup. Mereka harus punya strategi gimana bisa mewujudkan mimpi itu, harus kuat, nggak pernah menyerah, ya, dan harus punya karakter. Nah, jadi itu yang menjadi fokus saya dari sejak tahun lalu untuk Indonesia, untuk anak muda Indonesia. Luar biasa. Jadi di learning centernya Mbak Mary itu don't lose before war, jangan kalah sebelum perang, don't lose before fight, jangan kalah sebelum tanding, harus maju dan berkembang pola pikir. Setuju. Keren. Ini Pertamina tetap harus mendukung orang-orang cerdas seperti ini. Amin. Yang membuka pintu pikirannya kepada generasi-generasi mendatang. Good. Mau ada sesuatu yang disampaikan? Buat Mbak Mary. Oke. Oh. Kan ada Mary Bahasa Learning manusia Center. ya. Sama Mbak Mary, iya. Gua ngomong bahasa manusia, kalau malu Mas. Mbak Mary, maaf Mbak Mary. Nggak apa-apa. Kan ada Mary Learning Center. Iya. Itu emang boleh dikasih tahu nggak? Contohnya yang dikasih pengajaran itu seperti apa? Oh, oke. Nah, jadi satu hal yang unik dari Mary Riana Learning Center adalah kita tidak menggurui, ya, karena nggak ada orang yang suka digurui, tapi mereka suka untuk belajar. Nah, jadi maka dari itu kita nggak bikin kayak teori-teori kalau mau sukses kamu harus begini begitu, enggak. Jadi semuanya lewat pengalaman. Bahkan kita ciptakan permainan-permainan game di mana anak ini akan memainkan permainan itu, tapi sebenarnya setelah itu mereka akan mendapatkan pembelajarannya sendiri. Mereka sendiri yang menyimpulkan, dan mereka suka banget, dan udah banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang sudah mengikuti dari Learning Center belajar dan akhirnya mereka bisa sukses. Bukan hanya pelajaran di sekolah, tapi juga dalam kehidupan. Bisa bertanggung jawab dalam hidupnya, bisa respect, menghargai orang tua. Karena saya selalu bilang buat apa punya anak pinter, nilai sekolah tinggi, dapat beasiswa, tapi tidak bisa menghargai orang tuanya sendiri. Aneh-aneh aja. Dan di sini tempatnya entertain sejati kayak gini.
Untuk Bapak Andrianusa. Sebenarnya apa sih visi Pertamina sebagai perusahaan negara dalam mendukung bakat anak Indonesia untuk menggapai mimpinya nih, monggo. Jadi kami Pertamina Lubricant memang punya visi untuk menjadi perusahaan kelas dunia. Untuk itu kami juga sekarang ini sudah memasarkan pelumas Pertamina ini tidak hanya di dalam negeri, tapi kita juga sudah memasarkan di 24 negara di seluruh dunia. 24 country. 24 negara. Dan untuk itu kami memang membutuhkan jadi ambasador-ambasador lah yang istilahnya yang bisa mewakili Pertamina, dalam hal ini juga bisa mewakili Indonesia di kancah internasional. Untuk itu kami selalu mencari bakat-bakat pembalap-pembalap terbaik di Indonesia untuk kami bina. Ya salah satunya adalah Adrian, ini yang kami lihat talentanya yang luar biasa. Dan kami percaya Adrian ini bisa membawa nama harum bukan hanya Pertamina tapi juga Indonesia. Amin. Saya juga ambasadornya Pertamina loh, jangan salah. Kaosnya di rumah masih ada, itu nggak akan saya buang, saya pakai terus. Karena saya cinta sama Pertamina. Balik, lu nggak percaya? Bener kan iklan saya juga Ada. Iya. Lu jadi kalengnya. Loh, Bapak Andung Budya tuh memilih salah tuh pilihan yang tepat. Inspiring untuk para generasi muda. Untuk Bapak Andrianusa lagi nih, Pertamina kan sudah sering dan banyak mendukung di dunia otomotif atau balap nih. Lalu apa keuntungan yang didapat Pertamina? Monggo. Kami sudah tentu sangat mengharapkan ya dari dunia balap ini. Yang pertama itu adalah kami bisa memanfaatkan dunia balap ini untuk menguji kualitas pelumas kami sendiri. Jadi di berbagai kejuaraan kami menggunakan pelumas kami untuk mengetahui bagaimana kemampuan dari pelumas Pertamina. Salah satunya yang ditelurkan dari banyak kami melakukan uji coba di kejuaraan-kejuaraan itu adalah enduro racing. Jadi enduro racing ini sudah terbukti dan sekarang ini juga peminatnya juga semakin banyak dan penjualannya juga semakin meningkat. Dan selain itu juga dari banyaknya kami mensponsori pembalap-pembalap ini, itu kami juga mendapatkan keuntungan dari brand image kami, Pak Mas Tukul. Jadi brand image Pertamina Pelumas itu di kalangan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak muda, itu saya yakin semakin istilahnya semakin harum lah itu. Amin. Kira itu ya manfaat. Saya sangat setuju dengan Pak Andrian. Saya aja selalu pakai ini kok. Bener. Saya selalu pakai ini. Kalau nggak percaya saya mobil saya selalu kayak gitu. Kembali kaleng. Ambasadornya juga. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Andrianusa dan Mr. Andi Garcia. Thank you for coming to North. I'm sorry and I talk not good and good is your gift lah ya. Alright. Nah, semoga terus membantu tunas bangsa anak-anak Indonesia dalam berprestasi di dunia internasional. Baik, bintang tamu saya berikutnya adalah grup band yang diundang di negara Inggris dan dipercaya untuk membawakan lagu-lagu The Beatles. Langsung aja kita saksikan penampilan dari Cipla Band. Oh yeah, I tell you something. I think you understand when I say there's something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh please, say to me, you let me be your man. And please, say to me, you let me hold your hand. Now let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide.
'cause there's something I think you'll understand when I say there's something I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got there's something I think you'll understand when I feel there's something I wanna hold your hand. 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 Kembali ke laptop. Oh iya, tepuk tangan untuk Jiplak Band. Sini Mas, ayo. Sini. Luar biasa. Sini. Bentuknya kuno-kuno semua, sini. Sini. Ini pernah menghibur ulang tahunnya kudanya Ratu Elizabeth II juga loh. Silakan. Waduh, mantap. Apa kabar Mas? Iya. Sok. Calik, sok. Calik. Lah. Boleh. Duduk di situ boleh, duduk di sini juga boleh. Wah, dibuka dulu. Karena rangsel naruhnya di depan, rangselnya bukan di belakang. Kembali ke Wilujeng wengi Jiplak Band kumaha damang. Alhamdulillah saya Luar biasa, kreatif semua ya Pep ya. Iya. Gua demen itu. Keren Mas. Mungkin ada yang nambahin. Naik apa kamu dari rumah tuh? Hah? Kok di situ ada gerobak banyak? Dandanan udah keren. Iya. Udah kayak The Beatles. Masa gerobak? Masa gerobak? Harusnya apa Pep? Ojek gendong. Untuk Jiplak Band ini. Susah duduknya apa gimana? Susah. Ya udah kalau gitu berdiri aja. Ini laptopnya penasaran ini. Kenapa talenta bermusik kalian didedikasikan dengan membawa lagu-lagu The Beatles ini? Monggo. Ngomong dulu. Sok. Ya. Saya sebetulnya talentanya bukan main Beatles, Pak. Apa? Masak. Pantesan kayak kuali bentuknya ya. Luar biasa. Baru paham gua. Iya. Ini juga nih, ada cerita juga nih. Saya jawab Mas. Hah? Saya tuh sebetulnya talentanya pelatih. Oh iya, Tarung. pelatih pesut Pak. Tarung derajat Mas. Adrian seneng ya di sini ya, ketawa terus ya dia. Tarung derajat Mas. Oh, Bela tarung diri. derajat. Oh, apa Bela ini? diri. Ivan Julvan, salam hormat. Ivan Julvan tuh sama saya. Enggak, dia ini, Mas. Oh, tarung derajat Ivan Julvan. Enggak, dia ayam, Mas, ayam. Oh, ayam. Bukan Ponak apa? kamu dong dilatih. Talenta saya ya bukan ngeband, Apa? terjun payung. Pantesan Skydiving. kayak rangsel. Jadi payung pertama tidak ngembang, terus payung kedua tidak ngembang, ambil payung dari rumah dulu. Akhirnya yang diambil payung musola. Saya nggak punya bakat Om. Kelihatan dari mukanya, kelihatan. Betulnya kamu hanya untung-untungan aja. Kebetulan tuh mereka udah jadi deh. Nggak ada yang bisa lolos sama Desi. Dia tahu aja, nggak bisa lolos dari Tukul Arwana. Tetep aja di. Tapi tepuk tangan dulu untuk Jiplak Band. Itu lagu Jiplak Band itu kan lagu Beatles itu sebenarnya nyinggung saya. Beatles kan bibir tebel ya. Itu lagunya itu kan kendangnya itu kan namanya Junet itu. Lagunya Hai Jude.
Junaidi anaknya Zulkifli. Lahirnya hari Jumat, Zulkarnain lahirnya hari Senin. Oh, jeplak di sana. Junaidi itu pemain kendangnya itu, kasihan tuh dulunya tuh. Hidupnya dulu nggak jelas juga. Mainnya pas kalau ada keyboard tunggal, dibayar pakai nasi bungkus sampai sekarang sebetulnya. Diambil sama Pram ini untuk nyeplak band lagi nih. Sebentar Mas Adrian, Mary sebentar ya. Bagaimana ceritanya kalian bisa sampai diundang di negeri Inggris untuk perform dalam tribute to the Beatles dari banyak grup band di negara lain? Luar biasa sekali. Kenapa ke Inggris? Jawab. Saya jawab, Mas. Yang mirip kunci Inggris yang mana yang jawab? Saya sebetulnya berangkatnya bukan ke Inggris, Iya, Mas. Waktu itu saya mau ke Garut. Dapat undangan mencari batu akik di sana. Ternyata undangannya ke Inggris, ke Liverpool. Ya, boleh buat. Boleh buat. Jadi saya udah nggak apa-apa lah, emang nasib kamu ke Inggris. Nangis Mas di sana Mas. Oh, karena Udah diundang. Nggak bisa pulang. Iya. Sian Mas, bener saya kesian, makanya saya temenin. Bikin band mas saya aja yuk, gitu. Akhirnya pulang deh. Ya anugerah lah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Mas Tukul. Iya, mahkodanya Ratu Inggris ya. Mungkin ada yang mau nambahin? Ada yang nambahin? Boleh nambahin persoalan lagi nggak apa-apa? Nggak ada Mas, sudah serba kurang semua Mas dari mana-mana. Kejujuranmu aku senang. Kembali karena untuk Mbak Meriana dan Udah nggak ditanyain lagi udah. Ayo, udah Jangan tenang ya. gitu dong. Nanti acara selesai baru ditanya lagi. Bertalenta sebagai motivator dan pembalap sepertinya tidak dimiliki banyak orang, terlebih di usia muda seperti kalian. Mau ngambil aja. Bawa plastik nggak kalian? So, how you about to elevate your skill? Monggo, ladies first dulu. Oke, untuk bisa mengasah talenta satu sebenarnya ketekunan berusaha. Jadi saya percaya kalau mimpi aja itu nggak cukup. Makanya akhirnya bagaimana saya bisa mewujudkan mimpi itu, saya miliki keberanian. Begitu saya lulus kuliah, akhirnya saya memulai bisnis saya sendiri di Singapura. Saya gunakan semua masa muda saya untuk bekerja. Saya kerja 14 jam tiap hari non-stop 7 hari selama seminggu. Dan disitulah saya buktikan bahwa dengan usaha, dengan tekad, dengan kerja keras dan doa, ternyata mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Saya selalu bilang saya bukan orang yang paling pinter, saya juga bukan orang yang paling kuat, tapi apa yang membuat saya berhasil? Ketekunan. Saya orang yang paling tekun. Apapun itu pekerjaannya, saya kerjakan sungguh-sungguh sampai tuntas. Dan itulah yang membuat saya berhasil. Fokus, harus tekun dan fokus. Dulu waktu saya haji tahun 2007 lempar jumroh kan 7 kali itu. Allahu Akbar. Itu harus fokus satu titik itu. Satu titik aku lempar. Ini mamanya ini. Enggak contoh aja. Contoh yang lain kayak sana. Satu titik. Jangan pakai ini kekecilan Mas. Kembali kali. So, how you about to elevate John kalau dari Mas Adrian monggo. Kalau di olahraga motor ini memang latihan yang paling berpengaruh untuk mengasah talentanya gitu Mas. Dan kebetulan saya tanda tangan sama David Garcia ini menjadi manajer, dan dia yang ada sirkuit di sana, dan saya dapat support dari Pertamina, dipercaya sama Pertamina untuk bisa membela nama Pertamina dan nama Indonesia gitu. Dan memang yang latihan itu yang kuncinya, dan tekun juga ada kuncinya gitu. Dan akhirnya juga kalau misalnya kita kerjakan apa yang kita suka dan passion kita itu, kalau ada yang bikin down atau yang bikin turun gitu, selalu ada cara lagi untuk balik lagi gitu Mas Kata. Setuju sekali. Saya bukan yang terbaik tapi yang terlatih. Dengan terlatih akhirnya terpilih. Luar. Saya bukan yang terbaik tapi yang terlatih, tapi akhirnya dari terpilih. Apalagi David Garcia, pas kebetulan ada hubungannya korelasinya dengan jiplak band Inggris, David Cameron. Wow. Perdana Menteri Inggris, David Cameron,
Nah, Menteri Australia, Tony Abbott. Kayak kalian tuh Abbott. Balik kalian. Waktunya rada habis, durasinya. Waduh sebetulnya pengen lama. Nah, pemirsa jangan kemana-mana tetap dulu kan Bang. Oke Mas ini bukan Pak Mas. Balik ke lab. Pemirsa, asalah talenta terbaik Anda untuk mewujudkan mimpi-mimpi Anda, kerja keras, tetap optimis dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan bisa menjadi jawaban untuk harapan-harapan yang Anda inginkan. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Meridiana Ali Adrianusa, David Garcia, Ciplak Band dan PT Pertamina Lubrikan. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Saskiring dan Surat, tidak ada motivasi untuk melecehkan, dan kalau ada kata-kata yang kekurangan, mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan kekurangan dan diambil. Tontonan bukan mata selain dari buku lima. Selamat. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu, acara yang ditunggu-tunggu selalu. Gaya kocak tukul arwah